Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam limpahan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kajian di subuh yang indah ini dengan mengembahkan kalimah-kalimah thayyibah bersama-sama di dalam hati, di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Tema kali ini adim. Sadaqallahul azim. Tema kali ini adalah Allah yang tak ada kok disembah, sedangkan Allah yang ada diabaikan, alias diingkari, disyiriki, dikafiri. Apa maknanya Allah yang tak ada kok disembah, sedangkan Allah yang nyata pada tiap diri manusia kok diabaikan, kok diingkari, kok dikafiri? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena bermula kepada kita umat manusia belum pernah bertemu, belum pernah menyaksikan langsung siapa Tuhan yang menciptakan kita. Dasarnya kita selama ini tidak mengenal siapa Allah yang menjadi pencipta kita. Selama ini kita tak pernah menyaksikan siapa Allah yang mewujudkan kita. Selama ini kita tak pernah menyaksikan siapa Allah yang menghidupi diri kita. Selama ini kita tak pernah berjumpa Allah yang selama ini menguasai kita. Karena kita selama ini hanya yakin dan percaya, iman dan akidah kita hanya kepada setan saja yang ada di dalam diri kita. Setan yang diwujudkan lalu disembah-sembah. Setan yang tidak wujud kok diwujudkan lalu dijadikan berhala-berhala di dalam hati kita. Dengan adanya setan itulah maka bertambah banyaklah berhala-berhala yang ada di dalam hati kita.
berhala-berhala yang ada di nyawa kita, berhala-berhala yang ada di jiwa kita, berhala-berhala yang ada di roh kita, berhala-berhala yang ada pada kehidupan kita selama ini. Berpangkal dari setan yang kita berhalakan, sehingga banyak pula berhala-berhala yang bermuncul-munculan di dalam dada setiap manusia, ya termasuk saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita selama ini menyembah Tuhan atau menyembah, mengabdi kepada Allah yang tak pernah kita saksikan, yakni Allah yang tak ada, maka bagaimana mungkin kita dikatakan menyembah, mengabdi kepada yang tak ada? Bagaimana mungkin kita bisa berzikir, beribadah kepada yang tak wujud, yang gaib? Secara akal sehat, secara logika, ya ndak batuk. Masa nyembah, masa menghadap, masa menghaturkan semua amal ibadahnya, semua kebaikannya kepada yang ndak ada, kepada yang gaib, kepada Tuhan angan-angan dan imajinasinya sendiri sahaja selama ini. Manakah mungkin kita menyerahkan, manakah mungkin kita mengabdikan sholat kita, ibadah kita, amal baik kita kepada yang tidak ada? Akhirnya semua sholat yang kita lakukan, akhirnya semua ibadah yang kita lakukan, dan akhirnya semua kebaikan yang kita lakukan, akhirnya dibakar-bakar oleh diri kita sendiri. Apa maknanya dibakar-bakar? Sebagai bahan bakarnya anar yang ada di dalam dada setiap manusia. Yang dimaksud dibakar-bakar adalah semua sholat kita, amal kita, ibadah kita, kebaikan kita, zikiran kita, membaca Al-Quran kita, sholawatan kita. Selama ini wirid kita hanyalah kita akui sebagai kita yang merasa melakukan, yang merasa berkuasa untuk melakukan itu semua. Itu yang dimaksud dijadikan api bakar untuk membakar dirinya sendiri. Kenapa sholatnya, ibadahnya, amal baiknya, tahajudnya, duhanya, puasanya, kebaikannya, zikirannya, wiridnya selama ini hanya untuk menjadi kayu bakar bagi hati setiap manusia? Apapun agamanya, apapun syariat-syariat agamanya, semuanya hanyalah menjadi api-api anar yang ada di dalam dada setiap manusia, sehingga manusia merasa paling benar di dalam perbuatannya. Manusia merasa paling pintar di dalam memilih agama dan perbuatannya. Dan seolah-olah semua agama, semua golongan, semua aliran yang selain aliran golongan agama diri manusianya dianggapnya salah. Itulah tanda bukti bahwa kita manusia masih menyembah yang tak ada, tapi yang disembah yang wujud. Siapakah yang disembah? Siapakah yang wujud di dalam hati kita selama ini? Yang kita esakan di dalam diri kita kan esanya hawa nafsu.
yang kita tauhidkan di dalam jiwa kita, nyawa kita, hati kita, rah kita, hidup kita selama ini kan keberadaannya diri kita sendiri yang kita tauhidkan, yang kita adakan, yang kita esyakan, yang kita kultuskan selama ini di dada kita. Itulah yang disembah selama ini. Oleh siapa? Oleh seluruh umat manusia, apapun agamanya, apapun golongan dan alirannya. Ketika manusianya masih lebih wujud, lebih ada dan lebih hidup, serta lebih berkuasa atas diri manusianya daripada Tuhannya di dalam hatinya, ya podo wae, seiman, seagama, segolongan. Golongan apa? Golongan kolbun kafirina baitun nas. Golongan hatinya orang kafir di sisi Allah ya, bukan di sisi KTP. Hatinya orang kafir itu ketika di dalam dadanya masih ada wujud manusianya. Hatinya orang kafir itu ketika di dalam dadanya ada hidup manusianya. Kolbun kafirina baitun nas. Hatinya orang kafir itu ketika kekuasaan diri manusianya itu lebih berkuasa dari kuasa Tuhannya. Itulah hatinya orang kafir. Orang kafir kepada Tuhannya, manusia lebih beriman, manusia lebih bertakwa, manusia lebih mempercayai hawa nafsunya sendiri yang esa, yang wujud, yang nyata, yang ditauhidkan di dalam hatinya daripada Allah. Itulah letak penjara, itulah letak jeratan, itulah letak anar di dalam dada setiap manusia. Ketika manusianya masih kolbun kafirina baitun nas. Hatinya orang kafir di sisi Allah loh ya, bukan di sisi KTP, bukan di sisi manusia. Kolbun kafirina baitun nas. Hatinya setiap orang kafir adalah ketika Allahnya gaib, yang wujud masih manusianya. Itulah hatinya orang-orang kafir. Ya termasuk saya juga dong. Ketika di dalam hatiku yang ada hanyalah Abdul Halimnya, ya kafirlah saya. Jadi percumalah, sia-sialah ibadah. Sejak akil balik sampai setua ini semuanya sia-sia sahaja. Kenapa? Karena hanyalah untuk kayu bakar dan membakar hati kita sendiri, sehingga kesombongan, sehingga kebanggaan, sehingga merasa benar sendiri daripada agama orang lain, daripada kepercayaan orang lain, daripada iman orang agama lain. Kita merasa paling benar. Lah kita merasa paling benar lah, inilah tanda bukti kita dibakar di dalam kesesatan. Karena tidak sampai di sisi Allah, tapi sampainya di sisi hawa nafsu dewe-dewe. Semua ibadah, sholat, zikiran, wirid, sholawatan, tahajud itu hanya baca Al-Qur'annya, hafal Al-Qur'annya, hanya diserahkan kepada dirinya sendiri. Ya muspro.
jauh dari ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jauh sudah dari ayat-ayat itu, bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik Allah, bukan milikku. Milik Allah itu hanya seluruh manusia. Inilah yang membuat kita terhambat, kita terpenjara, kita terkunjoro, terikat di dalam Tuhan yang harus dilenyapkan dari muka bumi dan hati ini. Karena diri kita lebih kita pertuhankan kewujudan keberadaannya daripada mempertuhankan keberadaan la ilaha illallah. Sedangkan di dalam hati kita la ilaha illa Abdul Halim, la ilaha illa siapa nama Anda, la ilaha illa apapun nama Anda, siapapun nama Anda, itu yang ada di dalam hati kita selama ini. Jadi la ilaha illallah hanya kedustaan saja. Eto ewai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eto ewai hu Allah, hu Allah, hu Allah. Eto ewai zikir memperhatikan nafas keluar masuknya. Weto ewai. Tapi yang berkuasa yang wujud di dalamnya masih diri manusianya. Ya podo wae, podo musproi. Baiat ke sana kemari, ribuan kali menghadap guru, lutut dengan lutut menghadap guru, mata dengan mata. Ribuan kali berbaiat, tapi manusianya kok tambah gede. Manusianya kok tambah wujud. Manusianya kok tambah agung di dalam hatinya. Ya percumalah ribuan kali baiat. Ribuan kali ketemu guru. Karena tidak baiat langsung kepada Tuhan yang menciptakan dirinya. Akhirnya ya manusia tambah celaka, tambah jauh dari Tuhannya. Eto ewai, koyok ewai, seakan-akan saja dekat. Tapi dekatnya kepada rumangsane hawa nafsune dewe. Dekatnya hanya merasa-rasakan, seakan-akan saja dekat, tapi toh nyatanya jauh. Bagaimanakah caranya untuk mendekatkan diri kepada Tuhanmu? Ya tinggalkanlah dirimu di hatimu. Ya lengserkanlah kerajaan dirimu sejak detik-detik akil balik di dalam hatimu sampai setua ini. Itu yang wajib kita hancurkan.
kekuasaan iblis yang kita hancurkan, rasulnya iblis yang kita hancurkan, utusan iblis yang ada di dalam dada setiap manusia selama ini, itu yang harus kita bakar. Kita hancur leburkan di dalam bimbingan-bimbingan baiat, sehingga sudah suci bersih, dibakar kerajaan hawa nafsu ini, maka manusia kembali kepada hakikat diri sejati manusianya, yakni menjadi khalifah Allah, kembali menjadi rasulnya Allah, kembali menjadi utusan Allah, kembali menjadi pesuruh Allah. Bila sudah begini, apakah kita tidak dikatakan sudah ketemu langsung dengan para nabi dan rasul? Apakah kita tidak dikatakan ketemu langsung dengan Kanjeng Nabi Muhammad, junjungan kita semua umat manusia, contoh bagi seluruh umat manusia? Ya langsung ketemu contohnya. Meskipun jaraknya 14 abad yang lalu, tapi kita bisa ketemu langsung, duduk langsung, sama. Syariatnya sama. Sama-sama apa? Syariatnya sama-sama lillahnya. Muhammad, bukan kamu yang melempar saat kamu melempar, tapi akulah yang melempar ketika kamu melempar. Inilah iman dan akidahnya Kanjeng Nabi Muhammad, dan akidah imannya seluruh para nabi dan Rasulullah. Ketika di dalam dadanya yang ada hanya Allah, manusianya sudah tak berlaku lagi. Yang berlaku hanya Allah, maka kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah Allah. Karena yang ada hanya Allah. Inilah imannya para nabi dan para rasul. Sedangkan kita, termasuk saya selama ini, jauh dan jauh dari akidahnya, dari imannya, dari keyakinannya Kanjeng Nabi Muhammad. Kita seolah-olah kayaknya saja ikut Muhammad. Ikut apanya? Ikut hawa nafsunya. Ikut hawa nafsunya Muhammad. Dikira di dalam hati Muhammad itu yang ada hanya Muhammadnya. Padahal di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan Muhammadnya yang ada, Allahnya yang ada. Buktinya apa? La ilaha illallah. Tapi selama ini yang kita ikuti hanyalah hawa nafsu. Seolah-olah syariat-syariat yang kita kerjakan sesuai dengan syariat-syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jauh bro, jauh. Ibarat langit dan bumi, ibarat jaraknya 14 abad lamanya, jauh. Syariat kita dengan syariat Kanjeng Nabi Muhammad jauh. Seumpama dulu Kanjeng Nabi Muhammad naik onta. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad ketika makan pakai 3 jari duduk. Dan kita sekarang ini kendaraannya pakai motor, kereta, mobil, pesawat. Ya beda jauh syariatnya. Makan kita duduk kursi pakai sendok dan garpu, ya jauh syariatnya. Tidak sama syariatnya.
Kanjeng Nabi Muhammad sholatnya di Mekah atau di Madinah saja, sedangkan kita di sini melakukan sholat dan bersyariat di negara lain, bukan di Mekah atau Madinah sana. Bukan di mana tempat Kanjeng Nabi Muhammad waktu hidup dulu. Ya beda syariatnya. Beda sholatnya, beda pakaiannya, semuanya berbeda. Karena dasarnya waktunya pun juga berbeda. Apalagi ketika di dalam hati kita yang ada hanya Abdul Halimnya, yang ada hanya nama Anda sendiri yang jadi Tuhan, yang jadi penguasa, yang merasa paling wujud daripada wujudullah, yang merasa paling hidup daripada hidupnya Allah, yang merasa berkuasa daripada kuasanya Allah, ya tambah jauh. Iman dan akidahnya saja yang membedakan antara kita dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau iman dan akidahnya beda, ya semuanya beda. Karena kolbunnya masih kolbun kafirin kita ini. Ya termasuk saya. Kolbun kafirina baitun nas, ketika di dalam dadanya masih wujud manusia. Syariatnya pun ya beda. Kenapa? Imannya saja beda. Hakikat ma'rifatnya saja beda. Pasti syariatnya pun juga beda. Terus kalau kepingin tidak beda syariatnya bagaimana? Ayo coba kita hidup di Mekah atau di Madinah sana. Coba kita memakai seperti baju yang dipakai Kanjeng Nabi Muhammad, memakai kendaraan yang dipakai oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yakni onta. Makan secara syariat seperti syariatnya Nabi Muhammad, duduk dan makan dengan 3 jari. Ikuti semua apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Meskipun demikian pun juga jauh beda. Meskipun sama pelek persis syariat-syariat yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, kita tiru, kita ikuti sama persis, tapi meskipun begitu, yo jauh syariatnya beda. Kenapa? Karena beda Tuhan. Syariatnya Nabi Muhammad dituhani sang pencipta Nabi Muhammadnya, sedangkan diri kita, syariat diri kita dituhani awake dewe. Itu yang membuat beda. Ya maklumlah, iman dan akidahnya beda, melenceng karena 14 abad lamanya. Tidak dibimbing langsung oleh Allah dan Muhammadnya, ya tersesatlah kita di dalam memahami bertuhan, di dalam memahami agama, di dalam memahami iman dan akidah yang sebenar-benarnya yang diajarkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad langsung. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diciptakan aku hanyalah untuk merubah akhlak manusia, menyempurnakan akhlak manusia yang bejat-bejat ini. Apa akhlaknya? Bukan akhlak nun sewu, bukan akhlak permisi, bukan itu. Akhlak yang akan dirubah dengan kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad, akhlak yang dirubah dengan kedatangan kerasulan yang ada di dalam dada setiap manusia. Tapi yang akhlak dirubah, yang dirubahnya akhlak itu maknanya dirubahnya dari akhlak jahiliyah, dari akhlak kekafiran diri manusianya, agar dirubah menjadi akhlak yang mulia. Bagaimana
caranya mengubah akhlak yang bejat, akhlak yang jahiliyah dikembalikan lagi kepada akhlak yang mulia. Yo ojo dadi pangeran. Ya jangan jadi Tuhan tuh dong di dalam dadanya. Jika manusianya masih jadi hantu, maka ya bergentayangan pula amal-amal yang dilakukannya. Tidak akan sampai jadi hantu-hantu yang bergentayangan, akan membayang-bayangi kebanggaan-kebanggaannya. Akan membayang-bayangi kemuliaan-kemuliaan hatinya. Akan membayang-bayangi belenggu hingga tidak sampai kepada Tuhannya. Karena iman hatinya tidak sama plek persis dengan Kanjeng Nabi Muhammad, ya beda pula syariatnya. Akan tetapi bila hati kita imannya sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innani anallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku ini loh Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Abdilah aku, mengabdilah kepadaku. Dengan cara apa? Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat demi mengingat aku. Apakah sholat-sholat yang 5 waktu yang kita selama ini tidak pernah ingat kepada Allah? Yang dimaksud mendirikan sholat itu adalah dirikanlah, bangkitkanlah, esakanlah, wujudkanlah, tauhidkanlah hanya Allah yang ada di dalam hatimu daripada dirimu sendiri. Itulah sholat itu, itulah ingat itu. Bagaimana mungkin kita bisa sholat wong ingat saja tidak bisa? Bagaimana mungkin kita bisa sholat wong kita syahadat saja belum bisa? Syahadat kita selama ini hanya menyaksikan hawa nafsu dewe-dewe. Kita hanya menyaksikan diri kita dan kita hanya menyaksikan laku-laku kita sendiri daripada menyaksikan Allah dan Rasulnya. Gitu kok ngomong agama Islam. Wong hati kita belum dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Wong hati kita masih kita pasrahkan kepada iblis dan setan. Kok ngaku-ngaku Islam. Islam itu berpasrahnya diri kita kepada Allah. Itulah jalan selamat. Itulah jalan yang lurus. Bila jalannya selamat, bila jalannya lurus, ya pasti syariat-syariat yang dikerjakan sama persis plek dengan syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad, sama persis plek dengan syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yakni syariatullah, syariat-syariat Tuhannya. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi disyariatkan, dipergerakkan, diperankan, dimainkan oleh uripe Allah. Meskipun kita naik motor, naik kereta, naik mobil, naik pesawat, toh endingnya hatinya lillah. Apa bedanya ketika Kanjeng Nabi naik onta dan lillah? Sama. Antara onta, kereta, motor, mobil dan pesawat sama-sama lilahnya. Ya itulah yang dikatakan syariat yang sama. Meskipun kelihatannya berbeda syariatnya, tapi ending pulangnya sama-sama lillah.
Jadi jangan pandang syariat-syariat raga itu. Kalau kita belum bisa menyaksikan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, ya selamanya kita masih berdebat-debat tentang syariat-syariat. Berdebat-debat tentang hadis, berdebat-debat tentang kitab Al-Quran, Alkitab, Taurat, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita masih terkunjoro, terpenjara oleh hawa nafsu kita sendiri. Kita tak pernah bisa bebas terbang kemanapun dan dimanapun. Kenapa? Karena kita masih lebih cinta kepada diri kita daripada cinta kepada Tuhan yang selama ini kita tiadakan. Maka itulah judulnya, kita menyembah Allah yang tidak ada. Yang tidak ada kok disembah. Sedangkan yang ada yang wujud malah disembah. Manusianya nyembah dirinya sendiri. Mestinya yang wujud itu bukan manusianya, tapi pencipta manusianya. Itulah tempat kembalinya seluruh umat manusia. Dari Allah kembali kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman, senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa pulang dengan husnul khotimah, karena usia kita tidak tahu kapan datangnya sakaratul maut itu. Maka bergegas-gegaslah mumpung belum kedahuluan sakaratul maut. Kembalilah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa awrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi para sahabat-sahabatku yang ingin mengikuti ulang kajian-kajian di setiap live di TikTok ini, bisa dilihat lagi, bisa dipelajari lagi, bisa disimak lagi di YouTube Uripe Allah. Karena setiap live kami unggah ke YouTube Uripe Allah. Alhamdulillah, saya ucapkan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi para sahabat-sahabatku yang sudah bergabung. Salam hormatku, salam takzimku selalu buat para sahabat-sahabat